Hai semuanya, kembali lagi sama Ibu Imar. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, pembahasan kita kali ini dimensi 3 bagian ke-2. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, Ibu mau disclaimer dulu, karena sepertinya Ibu membuat sedikit bingung membedakan bangun ini dengan yang ini. Nah, ini kita tahu ini adalah dimensi 2. Nah, ya ini adalah dimensi 3. Nah, biasanya penyebutan untuk bangun ini biasanya disebut dengan bidang. Jadi ini disebut dengan ruang. Nah, yang ini artinya yang berjulur sangkar, persegi panjang, segitiga, dan yang lainnya di sini itu disebut bangun bidang. Nah, sementara balok, kerucut, kubus, dan yang lainnya ini disebut dengan bangun ruang. Nah, untuk apa? Supaya tidak membingungkan kalian saat nanti Ibu menyebutkan. Oke, kita mulai. Pembahasan kita kali ini adalah jarak dari titik ke titik. Nah, kalau jarak berarti artinya kita akan melakukan yang namanya menghitung. Oke, langsung aja lihat soal berikut. Nah, ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, memiliki sisi 4 cm. Nah, tentukan jarak titik A ke D, kemudian jarak titik C ke H, lalu jarak titik D ke F. Oke, sebelum itu, nah kita belajar dulu nih cara menggambar ini kubus. Oke. Terus ada tata cara peletakan titik-titik ini. Ini kan ada A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, peletakannya itu urutannya harus seperti ini. Di sini itu adalah titik A. Di samping sini itu titik B. Kemudian C-nya nggak boleh di atas, tapi ke belakang. Nah, maka C di sini adalah titik X, ini adalah titik D. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut lagi F, G, H-nya. Nah, dimulai dari depan E, samping sini F, G, dan di sini H. Nah, kalau nanti hurufnya berbeda, misalnya nanti P, Q, R, S, itu juga tata cara penulisannya harus seperti ini. Nah, kita akan menjawab pertanyaan pertama. Jarak titik A, oke, ini titik A ke titik D. Oke, ini titik D. Nah, dari sini ke sini, dari A ke D. Oke, berapa panjangnya? Dari A ke D itu kan garis. Garisnya itu sama dengan panjang sisi. Maka panjang dari A ke D itu sepanjang berapa? Tadi adalah sisinya adalah 4 cm. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya misalnya BC, terus GC misalnya, atau EH. Nah, itu kan sama dengan sisi, maka panjang mereka juga 4 cm. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, nah, cari dari titik C ke titik
H. Nah, berarti ini, nah, dari sini ke sini. Oke, maka kita bikin garisnya nih. Oke, nah, garis apa ini? Nah, garis C ke H yang memotong bidang. Oke, memotong bidang. Bidang apa yang dipotongnya? Nah, bidang yang dipotongnya adalah bidang D, C, G, H. Nah, dia dari sini ke sini memotong bidang. Oke, jadi garis CH itu disebut dengan diagonal bidang. Diagonal itu adalah garis miring. Oke, nah dia miring kan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau cari CH. Bagaimana caranya? Kita akan menggunakan yang namanya Pythagoras. Oke, ini pelajaran SMP. Jadi kayak gini. Kita ambil segitiga. Boleh segitiga HDC itu boleh, atau segitiga HCG. Nah, HCG. Jadi kita bebas pilih yang mana, tapi hasilnya pasti akan sama. Nah, Ibu ambil yang HDC. Berarti sini. Nah, ini H, ini D, ini C. Oke. Panjang HD, H ke D, ini H ke D itu kan sama dengan panjang sisinya. Panjang sisinya adalah 4 cm. Terus D ke C itu sama dengan 4 juga, maka 4 cm. Karena yang dicari adalah sisi miring, maka HC sama dengan akar, berarti HD pangkat 2 ditambah DC pangkat 2, jadi 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan, oke, ini 16 ditambah 16. Nah, jadinya berapa? 32. Atau bisa juga dengan cara seperti ini. Ini kita sederhanakan. 32 itu adalah hasil dari 16 kali 2. Nah, kok dapat 16? Nah, 16 ini bisa dikeluarkan dari akar. Jadi kita pecah angkanya yang 32 ini. Salah satunya harus bisa keluar dari akar. Maka akar 16 itu adalah 4. Maka 4 akar 2. Nah, dari sini kita belajar bahwa diagonal bidangnya adalah 4 akar 2. Oke. Nah, jadi kita tahu nih. Dari misalnya G ke B deh. Itu nilainya juga 4 akar 2. Misalnya juga A ke C. 4 akar 2. E ke B. 4 akar 2. Oke, bisa dilihat bahwa setiap diagonal bidang itu nilainya adalah sisi akar 2. Jadi kalau misalnya nanti sisinya adalah 5, berarti diagonal bidangnya adalah 5 akar 2. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga, yaitu jarak dari titik D
ke F. Nah, dari sini ke sini nih. Wah, jadi dari ujung belakang ke ujung atas. Nah, garis ini dia miring kan? Nah, tadi kita tahu kalau diagonal itu miring. Nah, garis D ke F itu adalah diagonal ruang karena dia membelah ruangan dari ujung bawah ke ujung atas. Oke, contoh garis yang lain, misalnya E ke C itu adalah diagonal ruang, atau lagi A ke G itu juga adalah diagonal ruang, H ke B itu juga diagonal ruang. Nah, untuk menghitung D ke F kita harus membuat segitiganya. Oke, karena kita akan menggunakan tetap rumus yang sama, yaitu pita Goras. Cara membuat segitiganya adalah kita menggunakan garis bantu yang lain. Boleh dari H ke D, nah terus kemudian hanya bisa ke F. Nah, lalu terbentuk segitiga. Bisa juga nih kita tarik garis dari D ke A, lalu A ke F. Itu akan terbentuk segitiga juga. Kemudian bisa juga deh dari D ke C, kemudian dari C ke F, itu bisa jadi segitiga juga. Jadi kita ambil contohnya adalah segitiga ini D ya bawah ya, D H F. Oke, ini F. Nah, seperti ini. Oke, anggap ya ini segitiga yang sangat rapi. Nah, oke, kita tahu bahwa dari H ke D itu adalah 4 cm. Nah, terus H ke F ini tadi apa namanya? Diagonal bidang. Nah, maka nilainya pasti 4/2. Tadi rumusnya adalah kalau diagonal bidang itu adalah sisi akar 2. Nah, kemudian kita akan cari DF-nya. Maka untuk mencari DF sama dengan akar HD pangkat 2 ditambah HF pangkat 2. Maka jadinya adalah 4/2 ditambah dengan 4/2 pangkat 2. Nah, didapat 16 ditambah ini 4/2 adalah 16 dikali dengan akar 2. Di pangkat 2 hilang akarnya menjadi 2. Nah, kemudian kalikan dulu, kita boleh kalikan dulu. 16 ditambah 16 kali 2 itu adalah 32. Kemudian 16 tambah 32 adalah 48. Oke, kita akarkan 48-nya dengan cara seperti tadi. Kita cari akar kali berapa, salah satunya harus bisa keluar dari akar. Contohnya misalnya 4. Boleh di sini 4, 9, 16, 25 karena itu bisa keluar dari akar. Nah, misalnya kita coba 16. Oh, 16 bisa. 16 kali berapa supaya jadi 48? 16 kali 3. Nah, maka hasilnya adalah akar 16 itu adalah 4. Nah, akar 3-nya tersisa di
dalam karena dia tidak bisa keluar. Nah, seperti itu, maka hasil diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Nah, dari sini kita tahu untuk kubus diagonal ruangnya adalah S akar 3. Jadi kalau sisinya adalah misalnya 12, maka jadinya 12 akar 3. Jadi kalau misalnya nanti dicari panjang dari E ke C, oke, misalnya dari E ke C dicari, maka jawabannya adalah 4 akar 3. Kalau dari A ke G nanti berarti 4 akar 3. Jadi sesuai sisinya. Ini adalah rumus cepat untuk mencari diagonal ruang untuk kubus. Nah, sekarang kita akan ke contoh yang lainnya. Ada sebuah kubus ABCD EFGH memiliki sisi 4 cm. Nah, jika titik X terletak di tengah garis EF, oke, jadi ada titik lain, maka jarak dari titik A ke X adalah, oke, ini kita sudah membuat kubusnya. Nah, kemudian jika kalian lihat katanya tadi ada titik X, nah kita taruh X nya, nah, katanya terletak di tengah EF, jadi kita taruh di sini. Sini ada X. Nah, itu maka kita akan diminta untuk mencari jarak titik A ke X. Kita bisa nih menggunakan segitiga terdekat, yaitu menggunakan bantuan titik dari E. Jadinya adalah AEX. Nah, oke, panjang AE itu sama dengan sisi yaitu 4. Tapi dari E ke X, nah, apakah 4? Bukan 4, tapi 2 karena dia jarak adalah setengah. Maka untuk mencari AX itu sama dengan akar, berarti AE pangkat 2 ditambah EX pangkat 2. Kemudian AE pangkat 2 itu berarti 4 pangkat 2 ditambah EX pangkat 2 berarti 2 pangkat 2. Jadinya adalah 16 ditambah 4, berarti artinya 20. Oke, kita cari deh yang bisa keluar ya. Kita pakai 4 dengan 5. Nah, maka jadinya adalah akar 4 itu adalah 2. Nah, yang tersisa adalah 5. Maka 5 tidak bisa keluar. Maka jadinya jawabannya adalah 2 akar 5. Seperti itu. Nah, ini contoh lainnya. Ini nggak ada cara cepat ya. Kalau yang tadi untuk diagonal, kalau kita ulang lagi, kalau diagonal bidang itu ada cara cepatnya, itu adalah sisi akar 2. Kalau diagonal ruang itu adalah sisi akar 3. Oke, sekarang kita ke contoh yang lain. Lihat lagi. Nah, diketahui ada balok. Jadi kita tidak hanya belajar kubus, tapi kita juga akan belajar balok. Nah, dengan panjang 4, lebarnya kok 4, panjangnya 8, lebarnya 4, tingginya 4. Oke, yang dicari adalah jarak titik A ke G. Oke, kita bikin kubus balok maksudnya. Kita bikin balok. Nah, lihat tata peletakannya untuk balok dan kubus itu sama. Jadi harus A, B, C, D dari bawah baru ke atas E, F, G, H. Nah, kemudian kita letakkan dulu, ini 8 ya, 8, ini 4, ini 6. Nah,
kita diminta mencari titik dari A ke G. Berarti ini adalah diagonal ruang. Karena dari ujung sini ke ujung atas. Itu disebut diagonal ruang. Nah, untuk kubus itu tidak untuk balok tidak ada cara cepatnya. Jadi kita harus manual ngitungnya. Kita bikin segitiganya. Segitiganya adalah mau dari mana bebas, mau dari A, D, G itu boleh, itu jadi segitiga juga, atau dari A, C, G itu juga jadi segitiga, atau dari A, F, G itu jadi segitiga juga. Bisa juga dari A, E, G itu bisa juga jadi segitiga. Nah, ibu ambil contoh yaitu itu yang A, E, G. Nah, oke, kita tahu A ke E itu adalah sama dengan tinggi. Tingginya adalah 4. Sekarang dari A ke G itu kita nggak tahu berapa. Oke, karena itu adalah E ke G itu adalah diagonal bidang. Nah, maka jadinya bagaimana kalau diagonal bidang? Kalau diagonal bidang berarti kita cari dulu diagonal bidangnya. Maka kita cari dengan cara garis yang ada dulu. Nah, di EG ini kita buang dulu yang lain. Nah, untuk EG di garis EG ini kita bisa menghitung EG nya dulu dengan cara bikin segitiga yang lain. Jadi kita kalau mau cari EG, sebelum kita lanjut kita cari dulu EG nya. Nah, cara mencari EG adalah kita bikin segitiga yang lain, yaitu kita bikin segitiga E, F, G. Oke. Kita tahu panjang EF ada 8, panjang FG itu adalah lebar ada 4. Maka kita cari dulu EG nya. Jadi EG sama dengan akar EF pangkat 2 ditambah FG pangkat 2, berarti jadinya 8 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2, maka jadinya adalah 64 ditambah dengan 16. Jadinya berapa? Jadinya 80. Nah, 80 itu adalah 16 kali 5. Jadinya berapa? Oke, ke bawah dikit ya. Jadinya 4 akar 5. Nah, kita dapat bahwa EG-nya adalah 4 akar 5. Atau kalau misalnya mau stop di sini boleh ya. Stop di sini, nggak usah dibikin ini karena kita masih ngitung. Jadi kalau di sini aja boleh deh. Nah, kemudian baru kita cari EG. EG adalah hasil dari AE pangkat 2 ditambah EG pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2 ditambah dengan akar 80 pangkat 2. Jadinya 16 ditambah
Oke, akar ketemu pangkat jadinya hilang, maka jadi 60. Maka jadinya akar 96. Nah, sekarang ini kita kecilkan juga. Jadinya 16 kali 6, 4 akar 6. Nah, itulah hasilnya. Jadi itu cara untuk mencari yang balok. Ingat, balok ini harus dihitung. Beda dengan kubus, ada cara cepatnya, tapi kalau balok benar-benar harus dihitung. Oke deh, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan pada komentar atau di grup. Terima kasih.